Selamat pagi Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pada hari Senin 5 Mei 2025, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas hari yang baru. Kiranya Engkau menyertai kami, berkati hati dan pikiran kami pada hari ini. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kitab Roma pasal 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat memasuki bulan yang baru. Kita boleh lihat dalam hidup kita, setiap kita bangun pagi, lalu kemudian berangkat ke kantor, kita bermandikan cahaya matahari yang menghangatkan tubuh kita. Lalu dalam perjalanan ke kantor atau ke tempat kerja, kita menyusuri jalan di mana di samping kanan dan kiri 1-2 pohon rindang kita lihat. Lalu ketika kita melaluinya, udara jadi tiba-tiba agak dingin, agak segar, memberi kesejukan bagi kita. Lalu kemudian pada saat akhir minggu, weekend begitu ya, kita berhenti bekerja pada hari Jumat sore, lalu di hari Sabtunya kita berangkat menuju tempat rekreasi yang penuh hamparan hijau, entah itu savana atau pepohonan, tempat wisata bagi kita menyegarkan diri, menyegarkan pikiran seperti Bogor dan Bandung, itu juga kita syukuri. Semuanya kita syukuri dalam hidup kita karena kita sadar bahwa semuanya bagian dari ciptaan Tuhan. Kita jadi fresh, kita jadi relax, kita jadi tambah sehat dan kita bersyukur karenanya. Saudari-saudara yang terkasih, ayat ini kemudian mengingatkan juga orang-orang Kristen di Roma agar mereka ingat pada karya ciptaan Tuhan. Bahwa Paulus mengajarkan di sini, ini bagian dari pengajaran Paulus. Orang-orang Roma ini orang-orang terdidik, para cendekiawan, yang diantaranya juga sebetulnya ada yang nggak percaya Tuhan, ada yang nggak percaya Kristus, yang tujuan hidupnya cuman memenuhi hasratnya. Hasratnya berkuasa, hasratnya nafsunya. Tidak peduli dia berbuat dosa atau tidak. Tidak peduli dia harus ucap syukur atau tidak. Dan pada saat-saat seperti inilah Paulus mengajarkan, lihatlah sekelilingmu. Pandanglah ke keindahan alam lingkungan kita. Rasakan manfaatnya bagi hidup kita. Itu semua berkat anugerah Tuhan yang nyata, yaitu ciptaannya bagi kita. Refleksi bagi kita hari ini, Ibu Bapak Saudari-saudara terkasih, bersyukurlah hari demi hari kepada Tuhan. Atas nafas kehidupan kita bersyukurlah. Atas kesehatan kita bersyukurlah. Atas rumput-rumput yang hijau yang bisa menyejukkan kaki kita ketika menapak, maka bersyukurlah. Atas pepohonan yang rindang dan buah-buahan dan bunga-bunga, maka bersyukurlah. Atas ikan-ikan di laut, di sungai, di danau, yang ketika kita olah mendapatkan kenikmatan sendiri, bersyukurlah. Itu semua bagian dari pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita manusia, orang-orang yang dikasihinya, melalui karya-karya ciptaannya. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan, karena itulah tandanya kita mengakui kuasa Tuhan dan pemeliharaannya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kiranya Engkau mengajarkan terus kami bagaimana bersyukur. Dan kiranya Engkau memberangkatkan kami dengan energi yang baru. Pikiran-pikiran yang positif ya Tuhan. Dan dampingi kami dalam setiap kegiatan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.